Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, cek 1. 1. Udah nggak? Satu dua cek 1. Udah kok. Cek 1, 2. 1, 2 cek. Cek 1, 2. Oh, pantesan. Kenapa tuh? 1, 2 cek. Cek 1, 2. Masuk ya? 1, 2 cek. 1. Cek 1, 2. Masuk. Cek 1, 2. Cek, wah. Cek 1, 2. Sama malu ya? Iya, sama. 1, 2 cek. Cek 1, 2. Itu masuk. Iya, sama. 1, 2 cek. Satu cek. 1, 2. Oke lah. Takutnya kelama. Oke. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau berbakti buat Tuhan saat ini. Karena begitu besar kasih setia Tuhan bagi kita yang sudah menyertai dan melindungi kita sepanjang minggu ini. Sampai pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kemuliaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Baiklah saudara-saudara, di hari yang indah ini, marilah sama-sama kita mau beribadah bagi Tuhan, mengangkat pujian bagi Tuhan, mengangkat pujian syukur kita kepada Bapa kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
undang bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh kembali terkumpul dalam ruangan ini untuk beribadah, kami percaya janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Tapi sebelum itu kami mohon kuduskan kami semua. Layakkan kami menjamah pekerjaan-Mu ya Tuhan dengan tangan yang bersih. Karena itu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, acara ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi semua hamba-hamba-Mu, baik WL Singer pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah. Biar semua boleh tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga apabila kami memuji, memuliakan Engkau lewat kami beribadah, kami boleh kembali membawa damai sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi seluruh sidang jemaat yang sedang menyaksikan acara ibadah ini lewat ibadah online pada pagi siang hari ini. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan sukacita bagi mereka. Engkau mau memberkati mereka pada saat ini Tuhan, ketika mereka beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami tahu di dalam acara ini iblis tidak senang, dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus bersumber kuasa di terhadap semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Saatnya kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kita semua umat-umat yang diberkati, haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, walaupun kita terpisah, tapi saya percaya kuasa urapan puji-pujian Tuhan akan turun beserta dengan kita. Kebajikan
Tuhan, ada sukacita saat ini. Haleluya. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian kesukaan surga. Persembahan yang diberikan, kiranya Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih akan mengembalikan kepada kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Haleluya, haleluya. Saatnya saudara-saudara kita mau mempersiapkan hati kita, bukan saja untuk menerima kebenaran firman Tuhan, tapi juga kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Adakah kita sudah benar-benar tulus di hadapan Tuhan? Adakah kasih yang kita berikan saat ini sudah sungguh-sungguh kasih yang tulus bagi Tuhan? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk kita semua supaya Dia bisa menebus. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Tidak ada kasih yang bisa melawan kasih tulus daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita mau siapkan hati kita. Menaikkan pujian syukur kita, pujian doa kita yang mengatakan betapa besar dan mulia kasih Tuhan, betapa besar pengorbanannya dalam kehidupan saya dan saudara. Oh haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesedihan.
berdamai dengan Tuhan. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan atas semua kebaikannya dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak henti-hentinya Dia memberkati kita. Bahkan Dia berkorban bagi kita. Kita yang tadinya tidak termasuk dalam bilangan keselamatannya, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Dia panggil kita untuk masuk di dalam rencananya yang indah, rencananya yang kudus, rencananya yang kekal. Oh haleluya. Apa yang bisa kita balas saat ini selain memuji dan menyembah Dia, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk dibentuk setiap hari semakin sempurna dengan gambarannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Tidak ada yang bisa membalas betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Terlalu besar ya Tuhan, terlalu besar Engkau ya Allah. Kuasa-Mu yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya saat ini kuasa yang kami terima di tempat ini, kuasa perjamuan kudus, kuasa firman-Mu akan diterima oleh hamba-Mu dan anak-anak-Mu juga yang menyaksikannya melalui live stream. Haleluya. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan haleluya. Saya undang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat anugerah yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat detik ini kami boleh ada dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Terlebih-lebih kami boleh dapat berhimpun di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu boleh bekerja dalam hidup kami. Walaupun sebagian kami mengikuti secara virtual, tapi kami percaya Tuhan kuasa Roh-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kuasa-Mu akan tetap bekerja Tuhan, bagi setiap orang-orang yang bersungguh-sungguh datang mencari hadirat-Mu, di mana kami imani Tuhan di dalamnya ada kuasa yang akan merubah kehidupan kami, yang akan menyembuhkan kami, yang akan memulihkan kami, bahkan memberikan kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kami atas setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu hati kami mau buka Tuhan saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakanlah hidup kami Tuhan, sucikan, kuduskanlah kami. Ampunilah dalam segala kelemahan kami, dalam segala kekurangan keterbatasan kami, perbuatan kami yang seringkali mendukakan Roh-Mu Tuhan. Engkau ampuni, tapi biarlah kami boleh dibaharui dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Sebab kami Tuhan mau menerima dengan segala kerendahan hati
akan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan menyucikan, menguduskan pikiran dan perasaan kami, agar kami boleh Tuhan menjadi orang-orang yang berlayak di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan Tuhan atas nama-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara jalannya pemberitaan firman, kami tolak, hancurkan pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, redis air lebih dikerai. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar kami boleh diberkati secara rohani. Diberkati Tuhan, Engkau sebagai Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru atas setiap pemberian jemaat-Mu yang sudah memberi untuk kemuliaan bagi-Mu saja. Engkau Allah yang akan memberkati dalam segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Ya, mohon izin untuk saya membuka masker ini. Ya, baik. Mungkin mengingat waktu, kita langsung saja membuka akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam situasi saat ini kita boleh beribadah. Saya mau katakan shalom kepada kita semua, agar damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat pokoknya ayat 19 ya, tetapi tidak mengapa kita baca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri ya, maupun saudara yang mengikuti dari rumah. Saya bacakan bagi saudara semua, saudara memperhatikan. Kisah 4 ayat 17 sampai 20. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu persidangan ya, di mana Petrus dan Yohanes khususnya mereka digiring ya di hadapan ya banyak orang untuk diadili, untuk diberikan teguran, untuk diberikan peringatan. Sebab kondisi ya daripada keadaan pada saat itu di zaman gereja mula-mula, lewat adanya murid-murid Tuhan, khususnya Petrus dan Yohanes ini, mereka menyaksikan ya, mereka memberitakan Injil Kristus itu kepada banyak orang. Di mana kita bisa melihat di dalam Kisah 2, dari khotbah Petrus berhasil meyakinkan orang-orang yang sudah mengenal akan Allah ya. Mereka adalah orang-orang Yahudi ya, tetapi dalam yang kurang lebih 3.000 orang itu, tampaknya ketika lewat khotbah Petrus mereka diyakinkan kembali bahwa sesungguhnya hukum yang mereka percayai selama ini bukannya tidak sempurna, tetapi ada hukum yang membawa kepada anugerah dan kebenaran, yaitu hukum kasih. Di mana hukum kasih itu ada di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan di dalam khotbah Petrus di situ juga mengingatkan, menegur bagi orang-orang yang mengikut dia, bagi orang-orang di sekitar, terlebih orang-orang Yahudi, bahwa sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan Allah itu justru oleh kamulah ia disalibkan. Kamu yang membunuh Yesus ini.
Padahal dalam diri atau dalam kelompok Yudaisme itu, mereka percaya akan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah, saudara. Tetapi mereka tampaknya mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga namun tidak bisa mendengar akan kebenaran, akan terang yang sudah datang ke dalam dunia melalui diri Yesus Kristus. Sehingga lewat khotbah Petrus ini, saudara, kita melihat bahwa ya 3.000 orang kurang lebih diyakinkan. Akhirnya mereka melakukan baptisan. Ya, baptisan yang tadinya mereka mengikuti baptisan Yohanes, akhirnya juga mereka mengikuti baptisan sebagai pengampunan dosa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana diajarkan oleh Rasul Petrus, di mana mereka harus bertobat dan memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus sebagai pengampunan dosa. Dan kamu akan beroleh anugerah-anugerah roh. Dari situlah tercatat dalam Kisah 2 itu, sidang jemaat itu terbentuk, ya. Kehidupan jemaat gereja mula-mula luar biasa. Mereka hidup dalam kebersamaan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling mengasihi, saling memberi, saling melengkapi, saling terikat, ya, dan saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Karena memang Paulus, kalau kita melihat, kalau kita mengingat perkataan Paulus bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan, menjadi role model bagi gereja Tuhan itu, sesungguhnya sudah memberikan suatu teladan yang baik untuk hidup sehati sepikir. Sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua, coba kita baca. Filipi pasal yang kedua, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Silakan. Filipi 2 ayat 1 mulai, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, terus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Sebagaimana Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Dia sebagai hamba Tuhan merindukan jemaat itu supaya senantiasa hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Begitu juga kerinduan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, yang digambarkan oleh kehidupan, integritas yang dimiliki Paulus. Maka hamba Tuhan di akhir zaman ini memiliki kerinduan yang sama. Tidak mungkin mereka berbeda roh, ya. Sebagaimana apa yang dirindukan oleh Paulus adalah hidup dalam kebersamaan, persatuan, bukan terpecah belah, ya. Sebagaimana Paulus melihat, silakan duduk dulu. Sebagaimana Paulus melihat di dalam Filipi, jemaat Filipi adalah jemaat yang setia mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Mereka sangat gemar, setia untuk senantiasa memberikan berkat sebagai bekal perjalanan penginjilan Paulus dan kawan-kawan para rasul yang lainnya. Oh, mereka begitu setia sehingga Paulus juga mengingatkan, ya. Paulus menilai hal itu baik. Hal itu baik bahwa jemaat Filipi bersungguh-sungguh senantiasa membiayai, ya, memberikan persembahan kasih untuk bekal perjalanan demi penginjilan dan pekerjaan Tuhan. Luar biasa, saudara. Namun Paulus ingatkan, hey, hati-hati ya. Bukan hati-hati. Maksudnya yang kuutamakan, yang ku senantiasa tekankan di sini bukan soal pemberianmu saja, tetapi bagaimana buahmu, ya. Artinya kebenaran yang nampak dari luar, bukan sekedar persembahanmu. Coba kita menyeberang sedikit ke Filipi 2. Bukan menyeberang. Artinya kita melihat ke Filipi pasal yang keempat, maksud saya 17. Ayat yang ke-17. Ya.
Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Ya, melainkan buahnya yang yang memperbesar keuntunganmu. ya, terima kasih. Melainkan buahnya yang Paulus inginkan dalam kehidupan jemaat. Paulus bukan menolak segala pemberian dukungan jemaat dalam hal materi. Oh tidak, dia justru menyambut dengan sukacita. Itu ada upahnya sendiri bagi mereka. Namun Paulus ingin melihat bahwa kemajuan iman mereka bukan sekedar dari mereka memberikan persembahan secara materi, tapi kehidupan mereka itu ada perubahan. Seperti Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibadah yang sejati itu bukan membawa korban persembahan secara materi, tapi bagaimana hidupmu, tubuhmu yang kau persembahkan sebagai persembahan yang layak bagi Tuhan. Dengan suatu tanda di ayat yang kedua mengatakan engkau harus mempunyai perubahan hidup. Perubahan hidup yang tidak hidup menyerupai dengan dunia. Supaya dengan begitu engkau adalah orang yang bijaksana, yang diberikan hikmat untuk mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Engkau bisa membedakan mana yang Tuhan tidak suka, mana yang Tuhan suka. Itu yang terutama, ya. Tentu kerinduan Paulus juga menjadi kerinduan hamba-hamba Tuhan seperti kami yang dipercayakan melayani jemaat New Ephrata Goshen. Ya, pemberian puji Tuhan, semua itu diperhitungkan Tuhan. Tuhan pasti sebagai Allah sumber pancaran berkat, sebagai Allah Jehovah Jireh akan membalas setiap pemberian, setiap dukungan, setiap bantuanmu di dalam hal memberikan bantuan berkat, persembahan kasih, perpuluhan, dalam hal materi apapun. Itu merupakan bagian ibadah. Namun kami juga harus sampaikan bahwa kehidupan yang diinginkan Tuhan terlepas dari semuanya itu adalah kehidupan yang berbuah. Itu yang memberikan keuntunganmu. Itu yang akan membuka hidupmu itu betul-betul dapat menerima anugerah Tuhan. Menerima suatu kerajaan. Sehingga dalam keadaan matimu pun engkau tidak takut. Banyak orang di luar sana walaupun memiliki segala-galanya tetapi mereka takut mati. Kenapa? Karena mereka berpikir ya mereka mungkin adalah orang yang berdosa. Ya. Tetapi mereka juga dengan segala apa yang mereka miliki, mereka berusaha untuk mempertahankan hidup mereka. Bagaimana kalau bisa hidup kekal di dunia, hidup kekal dengan segala kekayaan yang mereka miliki. Sebab di dalam nurani mereka juga mereka mempunyai rasa takut. Jangan-jangan ketika aku memperoleh seisi dunia ini, ketika aku mati habis sudah, binasa, aku masuk neraka. Ya. Sebab ini sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena firman Tuhan itu datang dengan tajam. Menegur setiap umat manusia. Ya. Khususnya orang yang memiliki segala-galanya di dalam dunia ini. Bahwa jikalau harta yang mereka miliki, disitulah hati mereka, maka mereka akan sulit untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke 19 ya, coba ya kita baca. Iya, 19 sampai ayat yang ke-21. Silakan. Matius 6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar. Pencuri dapat membongkar. Serta mencurinya. Dapat mencurinya juga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terima kasih, sampai di situ. Di sini bukan berarti Tuhan melarang kita untuk bekerja, mencari uang, menafkahi keluarga, menafkahi di dalam melayani pekerjaan Tuhan, menafkahi orang-orang yang membutuhkan, ya. Bukan Tuhan melarang, tidak. Tapi bagaimana Tuhan harus mengajarkan kepada kita semua ada sesuatu perkara arah pikiran kita yang terutama. Itu dulu yang diutamakan. Bagaimana kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan.
supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak terikat dengan segala kekayaan dunia ini, dengan segala materi-materi dunia. Sebab ketika kita terikat dengan hal itu, sama saja kita menjadi penyembah-penyembah setan. Ya, saya harus katakan ini, penyembah-penyembah iblis. Sebab sebagaimana iblis mempengaruhi Yesus setelah puasa 40 hari, iblis memberikan suatu cobaan kepada Yesus. Hei Yesus, engkau melihat seluruh kerajaan dan kemegahan dunia ini akan aku berikan. Satu hal yang kita perhatikan di sini, berarti memang dunia itu diizinkan Tuhan supaya dikuasai oleh iblis. Ya, memang diizinkan Tuhan. Segala keinginan dunia, ya, yang tersangkut paut dengan segala keinginan dunia, entah itu materi dan sebagainya dengan segala berhalanya, itu menjadi kekuatan iblis untuk mempengaruhi manusia. Dan selanjutnya iblis mengatakan, kalau engkau mau menyembah aku, ya, akan kuberikan seluruh kerajaan ini. Tapi Tuhan katakan, tidak. Jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebab hanya Tuhan Allah yang hidup yang engkau sembah. Kehidupan atau karakter sebagai gereja Tuhan harus bisa menolak hal-hal seperti ini. Bukan kita bermunafik, tidak. Tapi bagaimana kita menolak hal-hal yang terlalu berlebihan, yang membawa kepada kebinasan, tetapi menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, saudara, sesungguhnya kita menjadi orang yang tidak perlu khawatir dalam segala keadaan. Ya, kita adalah orang yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kalau emas dan perak itu Tuhan punya, Tuhan tahu bagaimana memberkati, mencukupi kehidupanmu. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu untuk hari-hari depan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Betul, di dalam Tuhan sungguh ada masa depan itu, kalau kita percaya. Tapi kalau kita sudah penuh dengan kekhawatiran, ya, yang ada kita hanya mendorong diri kita untuk berusaha dan adanya membenarkan diri sendiri, bagaimana mengambil jalan-jalan sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Ya, di dalam Amsal 21 ya. Coba kita buka Amsal ya. Saya lupa itu ayat ya. Di mana dikatakan setiap jalan itu dianggap benar oleh manusia, ya, menurut dirinya sendiri, menurut pemandangannya sendiri. Sebentar ya. Di dalam Amsal 21 maksud saya yang kedua. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan kita merasa betul. Selalu mengingat bahwa di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, 5, 6 dan 7. Bahwa jangan kita percaya kepada diri sendiri. Bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi percayalah kepada Allah. Akuilah Dia. Maka Tuhan akan meluruskan segala jalan-jalan masa depanmu. Akui Dia. Itulah sebabnya kalau kita sebagai orang yang bijaksana, putuskan dalam diri kita. Apalagi di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan, hati-hati. Banyak orang sudah ada di persimpangan jalan, ya. Mereka menimbang-nimbang. Waduh, saya sudah jatuh dalam dosa. Saya mau teruskan dosa ini atau gimana ya? Iblis seringkali mengintimidasi. Udah lalu dosa-dosa aja. Lebih baik dosa-dosa sekalian. Ada seperti itu di persimpangan. Tetapi puji Tuhan, mereka yang sudah diisi dengan firman Tuhan. Nah, pergumulan tuh.
di dalam dirinya. Manusia kan seringkali kalau sudah duduk sendiri, dia punya diskusi tersendiri dengan jiwanya. Dia sedang berkonseling dengan jiwanya, ya. Dia sedang berbicara dengan jiwanya, menimbang-nimbang. Saat manusia menimbang-nimbang, dia sedang berdiskusi itu. Gimana ya? Saya mau melakukan ini atau gimana? Di lain sisi seperti ada roh lain yang berkata, jangan, tidak boleh. Kamu harus tetap pada pendirianmu di dalam kebenaran. Jadi dalam diri manusia, ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri, ingatlah, Tuhan yang tahu, ya. Tuhan tahu, Tuhan yang menguji hati, Tuhan yang melihat hati. Ya, mungkin seperti ya misalkan saudara Yoel saat ini mendengar firman, dia sedang bergumul, bertanya-tanya. Dia mencoba untuk komparasikan, memperbandingkan firman Tuhan dengan misalkan persoalan, pergumulan yang dia hadapi, misalkan di rumah, misalkan ya. Waduh, firman Tuhan berkata begini. Wah, udah berbicara ya. Saya tidak tahu, kita semua tidak tahu, tapi Allah tahu segala sesuatu. Sampai manusia yang merancangkan kejahatan, manusia di sekitarnya tidak pernah tahu, saudara. Tetapi jangan engkau bermain-main di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang engkau diskusikan. Tuhan tahu apa yang engkau rancangkan dalam hatimu. Hati-hati, apalagi kita yang sudah hidup di dalam anugerah roh. Wah, kita harus mempunyai keputusan-keputusan. Mau mengikuti kehendak manusia atau kita mau taat kepada Allah. Kalau kita mau taat kepada Allah, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan pasti akan memberikan engkau kemenangan. Walaupun memang terkadang banyak sekali tantangan, tapi itu pasti di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau memutuskan untuk mengikuti kehendakmu sendiri, ya berarti engkau orang yang tunduk kepada keegoisan, ya. Lihatlah Petrus dan Yohanes ketika diancam, jangan engkau memberitakan firman Tuhan. Oh, tidak pakai itu. Mereka katakan walaupun ya mereka siap dituntut, mereka siap dihukum mati, tapi Petrus mengatakan dengan keberanian, putuskan sendiri mana yang betul kepada kamu, yaitu takut atau taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Kami tidak mungkin akan bersaksi dusta atas apa yang kami alami, yang kami lihat. Mujizat Tuhan, anugerah Tuhan itu sudah memberkati kehidupan murid-murid Tuhan. Ini juga menjadi suatu perkataan yang kita pegang teguh baik-baik di akhir zaman ini. Akhir zaman ini peperangan semakin besar. Saya sudah ingatkan ya, di awal tahun kita akan mengalami berkat besar tahun ini, kemenangan besar. Tapi ingat ya, logikanya kemenangan besar berarti ada suatu pertandingan yang besar, ya. Yang menang adalah yang terpilih, yang kalah dia akan keluar jalur, pasti akan keluar jalur. Ini menjadi suatu perhatian khusus bagi gereja di akhir zaman ini, khususnya kita sebagai umat Tuhan yang percaya. Menghadapi ujian cobaan, jangan engkau menyerah. Selalu diingatkan lewat firman Tuhan, jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau berbantah-bantah. Lakukanlah segala apa yang patut engkau kerjakan sesuai dengan kebenaran yang engkau miliki. Hargai itu. Engkau adalah manusia yang bijaksana. Kalau engkau adalah manusia yang bijaksana, berarti engkau adalah manusia yang dipenuhi roh dan firman. Oleh firman itu engkau tahu di mana engkau membawa hidupmu itu taat kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan. Bahkan di situasi tertentu engkau dikatakan bahwa jangan pernah takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak mampu membunuh jiwa dan rohmu. Tapi takutlah kepada Allah yang mampu menghancurkan tubuhmu dan membinasakan rohmu, baik di dunia maupun di akhirat. Putuskan sendiri mana yang kita pilih, ya. Keputusan kita itu akan menentukan kehidupan kita di hari depan. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ya, kalau tidak salah, ayat yang ketiga, orang yang bijaksana kalau ada malapetaka dia tidak akan melaluinya. Dia akan bersembunyi, dia tidak akan melewatinya, ya. Coba kita baca itu. Amsal 22 ayat 3.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Terima kasih. Kalau keputusan kita itu ditentukan oleh firman, adanya kekuatan, kuasa roh, lewat petunjuk-petunjuk, kita sudah tahu. Hal-hal tersebut, kalau kita melakukannya, kita jatuh dalam dosa. Orang yang bijaksana, dia tahu. Wah, dosa ini bisa menghancurkan. Apalagi orang yang hidup di dalam percayakan firman. Dia mengerti akan hukum tabur tuai. Apa yang dia tabur hari ini, ya, yang seharusnya hari ini kita sama-sama memahami kalau hidup di dalam Tuhan adalah hari yang dipersembahkan, yang diberikan, yang dianugerahi. Itulah kenapa kalau dalam bahasa Inggris present day, ya, di mana Tuhan menganugerahi. Bagaimana kita memanfaatkannya sebagai orang percaya dengan ucapan syukur. Kalau hidup kita ada ucapan syukur, hidup kita pasti akan baik-baik saja. Sekalipun ada cobaan, tantangan. Karena kita selalu menjalinnya dengan penuh syukur. Tidak mengeluh, ya, tidak berbantah-bantah. Tetapi percaya dengan iman bahwa hari ini ada kesusahan, besok pun ada kesusahan. Maka selesaikanlah persoalan hari ini dengan kemenangan, dengan segala kasih, kesabaran dan ketabahan imanmu. Bahwa Kristus menjadi sahabat, Kristus menjadi jawaban dalam setiap masa-masa kesulitan. Ya, kalau engkau bijaksana, engkau tidak akan mengambil langkah yang salah. Tapi orang yang tidak berpengalaman, ya dia jalan terus, akhirnya jatuh sendiri kan. Jangan kita menjadi gereja yang seakan-akan pura-pura buta. Saya bisa menggambarkan gereja itu bukan buta. Gereja itu kalau jatuh dalam dosa, pura-pura buta. Karena yang namanya gereja, kalau sudah dengan label gereja, artinya mereka itu adalah tubuh Kristus. Tidak mungkin bagi dia tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Tuhan mengungkapkan semuanya. Ya, tetapi kenapa jatuh dalam dosa? Karena mereka pura-pura buta. Mereka tidak bisa menahan segala hawa nafsunya. Akhirnya mereka jatuh. Ya. Ketika jatuh, ya mereka kembali dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh membuka hati kita. Belajarlah dari Daud. Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Waduh, itu dosa terberat. Hal yang memalukan sebagai raja tetapi melakukan perzinahan dengan cara yang tidak masuk akal, ya. Yang tidak disangka-sangka. Dia membuat suatu konsep, ya. Suatu konsep bagaimana dia mencoba untuk menutupi kesalahannya. Seolah-olah ya istri Panglima Uria itu karena atas dasar apa ya? Karena dia membiarkan Panglima itu berperang dan dia mati, akhirnya ya setidaknya dia mempunyai pembelaan sendiri. Dari sebuah cerita, dari sebuah konsep, ya, yang dia buat sendiri. Oh, tapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Ya, akhirnya Daud memang diampuni, tapi konsekuensinya berjalan. Dia mendapatkan tantangan dari luar sampai dalam. Ya, bahkan di situ ada ancaman Tuhan. Aku akan membiarkan istrimu itu diperkosa di depan matamu pada siang hari lagi. Luar biasa. Itu ancaman. Karena Daud sudah melakukan hal kesalahan. Tapi ya, apa mau dikata? Ya, Daud tetap akan datang kepada Tuhan dan dia tidak berubah. Dia minta ampun. Tuhan mengampuni. Tapi konsekuensi atas apa yang dia tabur, dia menuainya. Jadi jangan bermain-main dengan dosa, apalagi kita yang sudah memiliki roh raja di atas segala raja. Waduh, segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, hidup di dalam Tuhan, Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya. Yang penting saat ini saudara, kita harus mempunyai keputusan yang tepat. Putuskan, ya, tetapkan hari ini, ya, mana yang kamu pilih. Kamu lebih taat akan firman Tuhan atau engkau mengabaikannya, ya. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, ya, janji Tuhan itu terlalu banyak kita sering dengar, bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Kehidupan kita juga kalau hidup taat kepada Tuhan berarti kita melakukan apa yang menjadi perkataan firman-Nya.
Makanya biarlah kita menjadi orang yang mengerti sekali pengorbanan Tuhan, ya, kasih Tuhan. Di mana kasih Tuhan itu menginginkan kehidupan gerejanya juga hidup dalam persatuan, ya, bukan di dalam perpecahan, supaya tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi yang disebut perselisihan, yang disebut perbedaan oleh karena berbeda selisih, ya, oleh karena berbeda pendapat tetapi jadi tercerai, terpecah belah, ya. Sudah beberapa kali saya memberikan gambaran, ya, walaupun konteksnya itu tentang pasangan suami istri, di situ kita bisa ambil, kita bisa pinjam ayat firman Tuhan yang dimana kenapa terjadi perceraian, karena ketegaran hatimu itu sehingga Musa mengeluarkan surat perceraian itu. Ada ketegaran hati dari kedua belah pihak, berbicara dalam kelompok juga, berbicara dalam keluarga juga. Kenapa terjadi dua pihak? Karena ada ketegaran hati, sehingga mungkin hamba Tuhan gembala, ya terpaksa, ya sudahlah, mengizinkan engkau, walaupun secara hati ini bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pun mengatakan dalam konteks suami istri itu, ya, sejak awal manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, tidak diperuntukkan apa yang sudah dipersatukan, tidak diperuntukkan untuk tercerai-berai, tapi karena ketegaran hati, karena pembenaran diri, ya, itu membuat terpecah belah. Ya, kita harus waspada dengan keadaan seperti ini. Dalam keluarga, dalam jemaat, ya, dalam persahabatan, ya, dalam rumah tangga. Hati-hati saudara. Saudara akan selalu ingat, jikalau adanya suatu perpisahan, perceraian, itu berarti ada sesuatu yang bertahan terhadap kebenarannya sendiri, ya. Pihak satu maupun pihak dua. Seperti bangsa Israel yang terpecah dua. Lihat, terpecah dua, tidak ada yang betul di hadapan Tuhan. Pimpinan Rehabeam pun salah, ya. Pimpinannya Rehabeam tuh lebih salah juga. Jadi dua-duanya salah. Karena sebenarnya mereka utuh. Kalau dua-duanya sudah terpisah, ya, mungkin yang satu kelihatan betul, sebenarnya salah juga. Kenapa dia biarkan? Harusnya dia mengalah. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa dia memisahkan diri? Apa yang dia cari? Kenapa dia tidak mengalah saja dan bersatu, ya? Dan ini terjadi, ya, di segala aspek kehidupan. Karena ketegaran hati itu membuat akan senantiasa memecah-mecahkan tubuh Kristus. Ini harus kita hindari. Petrus dan Yohanes menetapkan hati mereka. Kesaksian tentang Kristus itu, ya, meyakinkan dia bahwa dia tidak akan terpisah dengan kasih Tuhan, ya. Dia tidak akan terpisah dengan kasih Allah. Karena walaupun nyawanya terancam, tetapi dia akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Seperti pernyataan daripada Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Coba kita baca. Roma 8 ayat yang ke-31. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, terus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penindasankah, kesesakankah? Atau penganiayaan? Ya. Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya mau sepanjang hari. Terima kasih sampai situ. Jadi mental daripada para rasul umat gereja, ya, gereja mula-mula pada saat itu memiliki mental yang sama, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang murni. Sekalipun mereka teraniaya, andai kata mereka pun terbunuh, mereka tidak akan pernah
terpisah dengan kasih Kristus. Karena keputusan hati mereka adalah memilih Yesus. Lebih memilih Kristus daripada segala ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Lebih memilih menjadi sahabat Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki iman namun disertai perbuatan. Saya teringat Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat yang ke Yakobus 2 ayat yang ke ayat yang ke-21 sampai 24. Silakan. Ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan? Bukankah Abraham bapa iman kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan Abraham. Abraham percaya kepada Allah karena dia berbuat sesuai dengan imannya. Ya, sekalipun anaknya yang harus dikorbankan. Ya. Terus. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Terus. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Terima kasih. Karena itu yang disebut sahabat Allah. Haleluya. Gereja merupakan sahabat Allah. Jemaat New Ephrata disebut sahabat Allah. Kalau dia memiliki iman dan dia bisa melakukannya. Dia punya kehidupan yang dimana perbuatannya itu sepadan dengan apa yang dia ucapkan dengan iman katanya. Ya. Luar biasa lagu-lagu tadi. Waduh. Itu adalah suatu pernyataan iman yang indah. Menyenangkan hati Tuhan. Lagu-lagu pujian. Haleluya. Begitu indah. Siapa yang tidak dapat disenangkan dengan puji-pujian seperti itu? Tapi yang Tuhan mau, engkau harus memiliki kehidupan yang sepadan dengan apa yang engkau nyatakan lewat ucapan. Jangan cuma dalam gereja, di luar gereja engkau menjadi liar. Ya. Di dalam gereja engkau layaknya Roh Kudus. Ya. Dikuasai Roh Kudus. Di luar gereja Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Ya. Itu kan menjadi suatu peristiwa, suatu tragedi di dalam gereja Tuhan. Ya. Tuhan dipermuliakan hanya di rumahnya saja. Tetapi di luarnya Tuhan itu dipermalukan. Tuhan tidak mau. Tuhan itu disembah oleh disembah di bumi, di langit, di bawah bumi. Ya. Namanya itu dikenal, namanya itu penuh kuasa. Sehingga dia memiliki gelar nama yang dikenal memiliki keselamatan di dalamnya, ya. Di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12 bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus yang di dalamnya itu mengandung keselamatan. Ya. Nama Yesus itu sudah termeterai dalam diri kita. Maka kita harus bawa itu keluar dengan membawa dan menjaga nama baik Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki kesaksian tetapi mampu mengerjakannya. Keputusan hati kita untuk taat kepada Allah. Sehingga ketika kita berada di lingkungan yang tidak sejalan dengan kebenaran, kita tetap menunjukkan kebenaran. Ya. Walaupun orang-orang mengancam kita, ya, untuk jangan bersaksi, ya. Terkadang memang di dunia ini seringkali kita berbuat baik aja salah, dimusuhi. Ya kan? Kita mau berbuat benar, dimusuhi. Apakah ketika ada orang-orang sekelompok seperti itu melarang engkau, enggak usah sok baik, engkau difitnah, kau mau berhenti sampai situ, tetap engkau lakukan kebenaran itu. Sebab pembelamu itu adalah yang benar, Tuhan Yesus. Jangan berhenti. Biasanya yang membuat manusia itu berhenti dari segala perbuatan baik karena kekecewaannya, baperan, ya. Aduh Tuhan, saya sudah lelah. Waduh, saya sudah lelah Tuhan. Aku capek, dia tidak berubah-berubah. Nah, misalkan seperti itu. Hidupku seperti ini terus.
Seharusnya kita dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalau di saat kita datang kepada Yesus yang memberikan kekuatan. Kalau engkau berdiskusi dalam doamu dengan Tuhan, engkau mengeluh dengan segala persoalanmu, kau merasa orang yang paling berat di dalam dunia ini. Ketika Tuhan mengatakan seperti apa yang dia katakan di Ibrani. Kamu berkorban, kamu melakukan kebaikan, belum sampai mencucurkan darah. Ketika kita mau berargumen dengan Tuhan, mampukah kita? Ketika Tuhan Yesus jawab seperti itu. Aku mati demi kamu. Taat demi kamu. Mengangkat kamu dari lumpur. Kamu menyerah sampai situ. Aku itu capek ya. Angkat salib. Salib itu bukan sepatutnya aku yang tanggung. Ya. Sepatutnya kamu yang tanggung. Tapi aku rela menanggung itu. Lubang paku di tangan ya. Lambung, kakiku. Kamu pikir itu kaleng-kaleng sakitnya. Misalkan seperti itu. Coba kamu baru diiris ada. Baru dikatain orang, udahlah mundur. Kalau Tuhan kita berargumentasi dengan Tuhan, kalah kita. Gak ada yang bisa kita lawan. Ya namanya juga Tuhan. Tapi itu Tuhan secara realita. Ya menjadi manusia. Artinya kan manusia sama seperti kita. Dia punya ekspresi, punya emosi, menangis. Dia lapar, dia haus, dia sedih. Dia senang, dia suka, dia marah. Dia pun merasakan kesakitan. Tapi dia alami, dia ambil semua itu. Penyakitmu, ya, segala pergumulanmu, dia yang tanggung. Supaya engkau menjadi mulia. Supaya engkau menjadi kaya, dia rela mengosongkan diri. Dia menjadi miskin. Ayat-ayat terakhir, coba Filipi 2 tadi, ayat yang ke berapa tadi? Tadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 sekarang. Filipi 2 ayat yang Ya. dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Kristus tidak pernah mencari kepentingan atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kristus mau di dalam jemaat yang sudah hidup di dalam kebenaran, hidup dalam iman. Ya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya sesuai apa yang tadi dikatakan. Terus dulu. Ayat yang keempat. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Taruhlah perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus. Kalau arah kita sama walaupun kita beda pendapat tapi arah kita sama, rohani kita sama, saya percaya selalu ada kesimpulan ya yang sama ya, yang tidak berbeda ya, yang menyatu di dalam Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Terus Ayat yang ke-6. ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setengah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan mengorbankan dirinya ya, yang harusnya dia pertahankan. Artinya wibawa dia sebagai Allah yang esa, yang harus disembah di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Tetapi dia tidak pertahankan itu. Ya namanya mau siap jadi korban ya itu semua harus dilepaskan atribut sorgawi dia. Itulah kehidupan kita. Kita kalau mau menerima kemuliaan, kemenangan, menjadi pahlawan iman, ya kita harus hidup rendah. Jangan pakai ego kita, jangan pakai segala apa yang kita banggakan dalam dunia ini. Paulus pernah mengungkapkan kok kepada jemaat Korintus yang penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Haleluya. Dia ingatkan supaya iman kamu senantiasa bertumbuh dengan kekuatan Allah, supaya kamu tetap hidup rendah di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau kamu bermegahlah di dalam Tuhan ya. Terus Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia yang hina. Oh haleluya. Terus Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. merendahkan dirinya taat sampai mati. Terus Bahkan sampai mati di kayu salib. mati di kayu salib lagi. Itu diperjelas. Mati secara sakit, mati tua ya oke. Itu wajar, naturnya man. Mati di kayu salib. Orang yang dihukum di kayu salib itu adalah orang-orang pengkhianat ya. Orang yang mempunyai kasus besar ya. Orang yang betul-betul waduh
tidak ada wibawanya lagi ya. Tidak ada ampun. Itu adalah suatu lambang kutukan. Tapi kasih Tuhan itu bersedia untuk menjadi kutuk demi membersihkan kita. Nah, terus Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia ya. dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Terus Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. terima kasih sampai situ. Jadi ada proses tapi ada kemenangan. Kemuliaan yang diterima Yesus adalah kemuliaan daripada Allah. Kehidupan kita juga mengalami proses, jangan menyerah. Kalau engkau bertahan sampai kepada masanya, waktunya Tuhan itu mengangkat, engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kau akan mengalami berkat Tuhan. Malahan engkau melihat musuh-musuhmu, orang-orang yang tidak senang kepadamu, akan mengakui engkau. Haleluya. Wah, luar biasa. Yopi ternyata mempunyai kemampuan menjadi seorang leader di perusahaan ini. Ya, misalkan seperti itu. Ternyata begini, karena orang sudah melihat karakter yang tahan uji. Wah, yang betul-betul tetap bertahan, tetap konsisten. Ya, walaupun ada banyak tantangan, kita semua banyak tantangan, tetapi kita senantiasa mempertahankan karakter. Kalau kata pendeta Erastus, ya, Erastus mengkhotbahkan bahwa biarlah kamu dibully, biarlah kamu itu hidup dihina, ya, direndahkan, engkau diasingkan, engkau tidak dianggap. Tapi mintalah kepada Tuhan, jangan engkau membalas. Tapi mintalah Tuhan, selamatkanlah karakterku ya Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan gereja. Yang terpenting karakter itu. Kalau soal keadaan yang terjadi tidak mengenakan, itu hanyalah ujian. Buktikan kehidupan kita dalam Kristus teguh, tidak goyah. Bukan ditentukan oleh keadaan, tapi kita yang menentukan keadaan. Karena manusia diciptakan, dunia ini diciptakan karena Tuhan mau menaruh manusia di situ. Ya. Jadi itu hanyalah fasilitas. Dunia ini hanyalah fasilitas supaya manusia melihat apa yang Tuhan sudah berikan, dia bisa memuliakan Tuhan. Dunia ini karena ada manusia, sesuatu ciptaan yang paling mulia. Makanya saat ini kita menghadapi perjamuan suci, ujilah diri kita. Putuskanlah saat ini, ya, kita mau tentukan nanti hari Senin apa yang kita hadapi, ya. Kita mau taat kepada firman, ya, atau kita ikut sajalah kemauan. Sudah pasrah dengan keadaan dan sebagainya. Jangan menyerah, tapi maju terus seperti Yesus yang terus maju. Sekalipun perih, sakit lukanya, dia taat sampai mati. Disitulah layak engkau mengatakan sudah selesai. Karena pergumulanmu sudah diganti dengan kemenangan. Tapi kalau pergumulan engkau masih separuh jalan, engkau udah selesai Tuhan. Wah, selesainya itu Tuhan sudah selesai, aku undur. Ya. Tapi kalau selesai yang diinginkan Tuhan adalah selesai engkau sudah menuruti jalan-jalan Tuhan. Biarlah kita hidup yang di dalam kemuliaan Tuhan. Lewat firman Tuhan, jangan remehkan kebenaran. Jangan remehkan pengorbanan Tuhan. Ingatlah akan Pengkhotbah 3 sebagai ayat penutup. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-16 ya sampai 20. Sebenarnya dalam situasi dunia ini semuanya itu kesia-siaan, ya. Kesia-siaan sehingga baik manusia maupun hewan itu semuanya sama, mempunyai satu tujuan, ya. Coba kita baca. Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 20. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Nah, ini sepertinya suatu Raja Salomo menulis ini ya di masa tuanya, bukan karena dia udah mau kekurangan hikmat, tapi semakin matang rohaninya, dia semakin banyak pengalaman, dia mulai berdiskusi. Nah, biasanya mungkin penulis-penulis ya syair itu karena mereka kuat berdiskusi itu dengan dirinya sendiri, mempertimbangkan, memikirkan segala sesuatunya di alam semesta ini. Nah, ini ada lagi yang kulihat di bawah matahari ya. Terus di tempat pengadilan
Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat Di situ pun tidak terdapat ketidakadilan. Terus Berkatalah aku dalam hati, berkata aku dalam hati. Nah, dia sedang berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Terus Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. untuk segala hal ada waktunya, ya. Pasti ada waktunya. Pekerjaan yang kita buat ada waktunya, saudara. Dan engkau mau mencari keadilan dalam dunia ini, jangan harap kalau kita mengacu dari ayat 16, ya. Jangan harap engkau menuntut keadilan di dunia ini. Wah, apalagi dunia politik itu semua penuh dengan kebohongan. Hanya di dalam kebenaran, di situ ada keadilan, ya. Kita harus tetap mengandalkan hukum yang daripada Tuhan, ya, tetapi tetap menghormati pemerintah yang menegakkan kebenaran, ya. Ya, terus dulu. Ayat yang ke-18, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Ya, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa manusia itu sama seperti binatang. Kita baca dulu, ya. Kita baca dulu. Maksudnya apa ini? Terus. Ayat yang ke-19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ya, Nasib yang sama menimpa mereka. ya. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Manusia mati, binatang pun juga mati. Ya, terus. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Manusia punya nafas, binatang pun mempunyai nafas. Terus. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Ya, dalam hal terus. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya tidak mempunyai kelebihan dengan perbandingan yang di atas tadi. Manusia bernafas, binatang pun bernafas. Ya, dalam hal konteks itu, ya. Manusia dikatakan mati, ya binatang pun juga mati. Ya, terus ayat 20. Yang ke-20, kedua-duanya menuju satu tempat. Ya. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Terima kasih sampai situ. Kedua-duanya menuju satu tempat, ya. Artinya kembali kepada debu, ya. Kedua-duanya kembali kepada debu. Manusia akan mati, hewan pun akan mati. Kembali kepada debu. Tapi ini konteks tentang kitab pengkhotbah adalah tentang hidup manusia di dalam dunia ini hanyalah kesia-siaan. Supaya engkau manusia mempunyai kesadaran bahwa kuncinya ada di pengkhotbah pasal yang ke-11 dan 12. Di mana di situ pasal yang ke-11 di ayat-ayat terakhir dikatakan kepada anak muda, "Hei anak muda, bersukarialah engkau, bersenang-senanglah engkau, tapi ingatlah ada waktunya. Engkau akan tiba mengalami waktu-waktu kemalangan." Di pasal yang ke-12 ayat yang pertama di situ diingatkan. Waktu-waktu malang itu adalah mengenai kematian manusia. Kesenanganmu berakhir, ya. Lalu kuncinya di pasal 12 ayat yang terakhir, ya. Ayat-ayat terakhir. Di mana Allah di situ mengingatkan, yang terpenting dari semuanya ini, dari segala sesuatu yang dianggap sia-sia adalah bagaimana engkau hidup takut akan Allah. Kalau engkau hidup takut akan Allah, engkau mempunyai keputusan akan masa depanmu yang indah. Karena engkau sudah memutuskan untuk taat kepada Allah. Karena kita takut akan Allah, berarti kita akan taat kepada Allah. Kalau kita tidak mau disamakan dengan binatang, dengan hewan, karena kita mempunyai akal sehat. Kita mempunyai roh Tuhan. Manusia sebagai pusat kasihnya Tuhan, ya, yang diberikan suatu rencana yang indah. Supaya manusia dapat memanusiakan orang lain. Dan manusia dapat mempermuliakan nama Allahnya yang hidup. Sebab mereka bisa berkata-kata. Mereka bisa berbuat sesuatu yang baik. Sebab mereka memiliki salib Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam perjamuan suci yang kita akan jalankan. Baiklah kita menguji diri kita, ya. Putuskan ketika kita menerima roti dan air anggur. Itu adalah pengorbanan Tuhan, adalah lambang kematian Tuhan. Ingatlah luka-lukanya, darah yang tercurah. Dia lakukan itu bukan dalam keadaan terpaksa, tetapi karena ada satu maksud untuk memulihkan kehidupan kamu. Tapi kalau kita tidak bisa menghargainya,
maka pengkhotbah 3 ini bisa jadi ya, kita disamakan seperti hewan ya. Dalam hal kita mati begitu saja, kembali kepada bu. Tapi kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita tidak ada kematian, kata Tuhan. Engkau akan dibangkitkan, engkau akan hidup walaupun engkau mati, sebab engkau hidup di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Saudara yang di rumah juga akan menyiapkan perjamuan suci dengan mengikuti protokol yang ada. Namun kita mau berdoa bagi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi siang hari ini. Kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Menegur, menasihati kami. Memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Bahwa kami rindu menjadi orang-orang yang berlayak. Mengakui Engkau dalam hidup kami. Kami tidak pernah takut dengan keadaan yang terjadi. Kami mau memutuskan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu Tuhan. Ajari kami untuk lebih hari lebih mencintai Engkau Tuhan. Karena hidup di luar Engkau, hidup di luar kasih karunia-Mu Tuhan, kami tiada berarti apa-apa. Segala kebaikan, segala perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak akan ada arti apa-apanya Tuhan, jikalau kami tidak memiliki kasih-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu biarlah kuasa firman dan roh-Mu mengajarkan kami Tuhan lebih dalam lagi akan maksud-maksud firman-Mu. Setelah kami belajar akan firman-Mu, rindulah hati kami Tuhan menerima roti dan air. Tuhan, kuduskanlah hidup kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi orang yang berlayak menerima kasih-Mu, menerima anugerah-Mu Tuhan. Ampunilah dalam segala dosa dan perbuatan kesalahan kami di hadapan. Baharui kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya minta Bapak Stephen Mangke membantu saya. Kita mendoakan terlebih dahulu perjamuan suci, salibnya. Haleluya. Haleluya. Mari kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Amin. Haleluya. Kudus karena kami Tuhan. Amanat-Mu yang agung ya Tuhan.
untuk memperingati kematian Engkau ya Tuhan, Haleluya. sebagai korban perdamaian antara Oh Bapa di surga dengan kami, Yesus, haleluya. sehingga kami beroleh keselamatan. Engkau yang tidak bersalah dijadikan salah, Oh Engkau yang tidak haleluya. berdosa dijadikan dosa, supaya kami beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Biarlah keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan, kami pertahankan Amin. hingga lengsen terakhir. Amin. Dan saat ini kami akan makan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ribidis melalui roti dan aili anggur. di kerai dulu walarada walarada salwa. Percayakan kami Tuhan. Haleluya, Kami tidak haleluya, bersalah kepada amin. Tuhan. Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami berdoa, kuduskanlah, berkatilah roti dan air anggur ini ya Bapa, agar di dalamnya memberikan kami kekuatan iman, bagi tubuh jasmani terlebih rohani kami Tuhan, dikuatkan. Kami boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, pembaharuan, bahkan pengampunan dosa. Hidup kami boleh dibersihkan oleh kasih-Mu Tuhan. Lewat roti dan air anggur yang akan kami Tuhan cicipi. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambut roti dan air anggur ini. Haleluya. Amin. dan merenungkan segala pengorbanan Tuhan sambil kita mempersiapkan roti dan air anggur yang sudah dibagikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan dan dengarlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai
Ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama. Haleluya. Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Setelahnya kami bersekutu dengan firman dan perjamuan suci. Rindulah hati kami untuk mengangkat roh kami, jiwa kami, mengangkat hati kami, masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam bangkitkanlah setiap bangkitkanlah setiap kami hati kami mengarah kepada Engkau, mau merendahkan diri, percaya di dalam hadirat sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu menyebabkan kami tolak usir pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di sana, di lawan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Seek idly di try the low wala 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 karibi di law wala rawa ampunilah kami Tuhan, baharuilah kami ya Tuhan, di bidis idly bidikra
Jamahlah kami, kuatkanlah hati kami Tuhan. Ridisik idoli bidik idol. Roti yang hidup. Amin. Haleluya. Radasik idoli dikra wala wala rawala. Hai hambaku dan anak-anakku. Menyerahlah kamu dengan Haleluya. hormatilah kehadiranku di tengah-tengah kamu. Bidis ay. Karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah merayakan Lebikan aku turun dengan kemuliaanku sambil melayani kamu. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan setiap kamu. Tidak ada satu yang aku lewati. Aku tahu tiap-tiap pergumulan. Bidis ay bilau wala ridis idoli dikra. Sebabnya jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu takut. Irau. Kalau kamu setia dan mengandalkan Walau. aku tidak akan pernah meninggalkan. Haleluya. Mecuno. Detro. Radasik. Kembali aku datang bertanya Redelau. Redelau. aku dan anak. Indala redikra. Adakah kamu mengasihi aku? Irai di sibidikrinya. Adakah kamu mengasihi aku? Rewisa wala redikra. Kalau kamu mengasihi aku, kasihilah jiwaku. Amen. Haleluya. Redisa wala. Ingat kamu baik-baik. Ela radasik andalawa. Kamu sudah bersekutu. Redilai di sikri di bidisik idolo wala rawa. Di bidit raidoli. Berani makan tubuh dan darahku. Berarti kamu berani menerima Wala redilo wala redisa. hamba-hambaku dan anak-anakku milik benar. Redisik idoli bidik redila wala redilai bidisik andalawa. Sehingga aku selalu membuktikan Redisi di bidit raidolo wala redikra. Haleluya. Haleluya. kamu sudah mendengarkan Haleluya. firmanku itu adalah aku sendiri. Aku telah meminjam bibir mulut hambaku Rada untuk sikra. menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Benar, aku mau supaya kamu jangan berhenti untuk menyampaikan kebenaran kekripan. Redelawa. Lady Bikandra dengan tonight. Ahli bidik. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanku, Bikrai tonight. Redelawa. Kamu harus tetap maju, sampaikan kebenaran dengan berterus terang. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Rawa. Rawa. Hai, Cunori. Anak-anakku, ada sesuatu yang aku taruh di dalam setiap kehidupan Amen. Haleluya. Revis ay bilawal. kamu setia menjalankan itu. Revidisa wala. Kamu akan melihat pemakaran di dalam setiap kehidupan kamu. Yang walaupun berbeda-beda, tapi kamu satu di dalam Haleluya. aku. Haleluya. Karena aku akan persiapkan kamu dalam pekerjaanku yang Hira besar. wala revidisa. Nadi lihat, nadi Revisik ay dilidik. Ingat kamu baik-baik, aku perlu sampaikan. Jangan kamu lihat keadaan yang terjadi dan Haleluya. Revelawa. tapi lihatlah aku yang mau bekerja di dalam Amen. pekerjaan. Haleluya. Redis awalidik. Adakah kamu yakin itu hambaku dan anak-anakku?
Sebab itu aku minta hiduplah kamu di dalam kebersamaan. Haleluya. Hidup dalam persatuan, sekata sepikir dan sejiwa dalam Amin. dan kamu akan lihat aku akan menyatakan kuasa kemuliaan dalam pekerjaanku. Pekerjaan yang kamu kerjakan bukan pekerjaan manusia, tapi adalah pekerjaanku sendiri yang aku boleh percayakan kepada kamu. Lewat kehidupan kamu, Ridisik ada lebih dikerai dulu. kamu akan lihat sesuatu aku buat. Sebab itu layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan no decry, hidup bergandengan tangan. Ridisik ada lebih dikerai dulu. Karena pekerjaan yang kamu kerjakan adalah pekerjaan yang Amin. Haleluya. saya no decry. CBD idol lidik. Ridisik idol No lidik. decry, lisik air botu nadi. Ridilah wala rada sidik. Engkau meminta hikmat yang dari Ridilah dar ridik. Ridisik idol. aku karuniakan kepadamu bik adalah Ridilah wala ribin. sebab itu tetaplah engkau setia menjalankan pekerjaanku dengan setia. Ridilah. No decry adalah Ditry adalah nasik. tahu usahamu di dalam pertolongan. Ridilah. Ridilis. Hidup di dalam doa dan puasa. Ridilah. Walaupun di tengah-tengah engkau menjalankan ini banyak tantangan Ridis idol wala. dari dalam maupun dari luar. Haleluya. Ridilah. Jangan engkau takut mengapa. Ada satu waktu ada no decry. Haleluya. Kerja sesuai dengan Amin. Haleluya. ini no decry adalah benar. Radalah nasik. Cintailah pekerjaan. Haleluya. Cintailah jiwa-jiwa. Cintailah sidang. Haleluya. Kepada kamu no Ribidis I belong. melayani mereka. Ridis ini teradalah way. Karuniakan kepada kamu. Ribidis I. Oh, tidak. Ridilah dari Mengerti ke engkau hai hamba. ditry dalau wala rada say dalau. Hamba-hambaku dan Try dili disik I debidi kray. Haleluya. aku tahu segala apa yang kamu butuh. Kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh akan lihat sesuatu aku buat dalam Amin. Haleluya. Medelis ada butuh nari Ridis I dalau sampai saat ini wala aku way. tidak pernah meninggalkan itu satu tanda bahwa perhatianku ada kepada kamu. Ridis I dalau wala radi kray. Layanilah aku dengan sungguh-sungguh dan serahkan segala kekhawatiran kamu Haleluya. karena hanya aku yang dapat Ridis I debidi ridis adalah wala ridi traw. mengerti ke kamu. Haleluya. Rada sibidi try. No decline. Ditry dalau wala ray. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami sudah dikuatkan roh kami lewat suara Tuhan, lewat suara nubuatan. Kami percaya kami sudah menerima bekal firman-Mu, bekal di dalam kehidupan kami agar kami Tuhan memperoleh berkat dan kemenangan yang daripadamu. Diberkatilah kami semua di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu, simpatisan yang menyaksikan secara online. Engkau yang menjadi penjaga Israel, Engkaulah yang menjaga kami sebagai Israel rohani. Kau akan memelihara kehidupan kami di masa-masa sukar ini Tuhan. Sekalipun keadaan di mana pandemi COVID-19 yang masih terjadi Tuhan, varian Omikron. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau dapat memberikan kami hikmat, perlindungan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Agar kami tetap menjaga kesehatan kehidupan kami, tetap layak di hadapan-Mu, melakukan segala sesuatu apa yang patut kami lakukan, yang diperkenankan oleh-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, ingatkan kami terus, ajarkan kami terus Tuhan untuk selalu mencintai hadirat-Mu, mencintai firman-Mu dan mencintai doa ya Bapa. Karena itu yang menjadi kekuatan kami untuk tetap berdiri di atas kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa.
Diberkatilah kaum keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada, keadaan apapun mereka ya Bapa, Engkau pelihara Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah hati Engkau beri penghiburan ya Tuhan. Bahkan yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan bagi mereka dan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga pemerintahan kami Indonesia. Diberkati Tuhan, baik presiden kami, wakil presiden, para menteri, sampai kepada pemimpin yang terbawah. Biarlah mereka tetap melakukan sesuai dengan Tuhan, kebenaran dan keadilan Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Biarlah roh takut akan Engkau tetap ada di dalam diri mereka, sehingga bangsa kami diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, adalah anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan pengharapan baru, penghiburan, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya. Ya, ibadah kita sudah selesai dan kiranya kita semua diberkati lewat firman Tuhan ya dalam pelayanan kami pada saat hari ini, dan semoga juga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan yang terutama sukacita di dalam hati kita, damai sejahtera yang menyertai sepanjang hidup kita. Dan puji Tuhan, mungkin tadi saya mendapatkan ayat 2 Tesalonika 3. Ayat di perjamuan suci ya, bukan penglihatan. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Waduh, haleluya. Jadi menjadi nasihat bagi saya. Tampaknya mungkin selama ini saya berbuat baik ya, tidak konsisten ya. Kalau datang moodnya baik, berbuat baik. Kalau lagi nggak mood, nggak berbuat baik. Tapi ini tampaknya jangan jemu-jemu berbuat baik. Coba kain siapa? Ayat 2. Wah, Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. haleluya. Ya, ya itu jelas ya. Hitam putih jelas. Oke, sungguh baik. Dan coba Yopi ingat. Apa ya? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia adalah nyata. Ya, jadi diyakinkan terus dengan kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia. Haleluya. Kalau Rachel? Ya. Ya, diingatkan bahwa kita ya kebetulan dengan apa pembahasan materi ya. Materi pendalaman Alkitab. Ya, diingatkan supaya kita jangan jemu, jangan malas untuk senantiasa bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan bukan sekedar pelayanan saja, pelayanan mimbar, tapi melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita disuruh belajar kepada semuanya. Karena malas juga mendatangkan kantuk. Ya, kalau kantuk itu secara rohani, itu tertidur rohani tidak baik ya. Tidak baik, jadi tidak ada semangat untuk
melayani Tuhan, untuk bekerja di ladangnya Tuhan, melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Itu hanya sebagai nasihat saja yang terutama untuk kita semua ya. Kalau Yoel apa? Oh udah lupa, nggak baca. Oh, Anto apa Anto? Anto. Oh lupa. Kalau Kajuan ingat? Iya, nggak apa-apa. 44 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi kepada orang fasik. Jadi biarlah mereka melakukan urusan mereka. Yang penting kita tetap jangan terpancing ya. Tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terakhir Ibu Gembala. Ingat gak ayat perjamuan tadi? Hah? Roma 8 ayat 14. Orang yang dipimpin oleh Allah. Ya. Terus diyakinkan ya Ibu Gembala yang memiliki karunia Roh Allah ya. Diyakinkan bahwa anak Allah itu pasti dipimpin oleh Roh Allah. Karena saya sering katakan ada orang yang penuh roh tetapi tidak mau dipimpin oleh kehendak roh. Jangan mengaku-ngaku anak Allah ya. Saya orang Kristen, saya kabar pengantin ya. Jangan mengaku-ngaku tapi kehidupan kita ini tidak mengikuti kehendak roh ya. Puji Tuhan. Sudah ya? Oh ya, saya kira sudah. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mengikuti ibadah. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa. Salam buat keluarga di rumah. Tetap sehat. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.